Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Abdurrahman Ali Imron dan rekan saya bernama. Saya Sri Lestari. Di sini kita akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran. Analisis di sini adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, sedangkan lingkungan pemasaran adalah berbagai faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Ruang lingkup pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang bersifat internal dan lingkungan yang bersifat eksternal. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Bisa tolong jelaskan? Di sini saya akan menjelaskannya tentang mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada lingkungan internal pemasaran yang terdiri atas perencanaan produk, penetapan harga, promosi, dan saluran distribusi atau tempat. Yang selanjutnya ada lingkungan internal non pemasaran yang dimana terdiri atas adanya manajemen puncak yang dimana menemukan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya ada bagian keuangan, memikirkan cara mencari dan menggunakan dana dengan tepat. Yang selanjutnya ada bagian pembelian yang dimana berusaha mencari atau memikirkan cara untuk mendapatkan pemasok. Ada juga bagian manufaktur, bertugas bertanggung jawab dengan hasil yang diproduksi dengan mutu dan jumlah yang sesuai rencana. Dan yang terakhir ada bagian akunting, di mana bagian ini mengukur seberapa besar produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan sasaran atau tidak. Dan yang selanjutnya ada lingkungan eksternal. Iya. Mau saya jelaskan juga? Iya, tolong dijelaskan ya. Kalian aja nih. Iya, yang selanjutnya ada lingkungan eksternal, yang dimana lingkungan eksternal itu adalah faktor-faktor tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pasar. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro perusahaan, yang dimana merupakan berbagai faktor kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam melayani pelanggannya. Yang dimana lingkungan mikro perusahaan tersebut memiliki faktor-faktor. Yang pertama, bagian dalam perusahaan terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak yaitu menentukan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan. Rencana pemasaran harus sejalan dan disetujui manajemen puncak. Yang kedua, ada bagian keuangan, berusaha memikirkan cara mencari dan menggunakan dana untuk melaksanakan rencana pemasaran. Dan yang ketiga, ada bagian departemen litbang, yang dimana fokus pada masalah perancangan produk yang aman dan bernilai. Yang keempat, ada bagian pembelian, yang dimana memikirkan mengenai pasokan dan bahan baku. Dan yang kelima, ada bagian manufaktur, bertanggung jawab menghasilkan produk dengan mutu dan jumlah yang dikehendaki. Dan yang terakhir, ada bagian akunting, yang dimana harus mengukur hasil penjualan dan biaya untuk membantu pemasaran mengetahui seberapa jauh usaha mereka mencapai sasaran. Oke, baik ya. Nih, yang barusan kan ada, yang barusan kan bagian dalam perusahaan. Ya. Sedangkan dalam faktor-faktor lingkungan tersebut ada 6 faktor. Mungkin yang kedua ya, pemasok. Yang kedua, pemasok. Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, ada perantara pemasaran, yang dimana perantara pemasaran tersebut merupakan perusahaan yang membantu perusahaan untuk mempromosikan
menjual dan mendistribusikan barang ke pembeli akhir. Jadi Dan selanjutnya ada pelanggan. jadi dalam bagian eksternal itu ada bagian dalam perusahaan, pemasok dan perantara pemasaran ya. Ya, Dan yang terakhir pelanggan. itu. Ternyata Iya. masih ada lagi ya, pesaing dan masyarakat. Iya. Ya, karena semuanya kan meliputi ada 6 faktor gitu. Sekarang makronya ya. Iya. Lingkungan makro perusahaan merupakan kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro. Iya. Apa saja sih yang faktor-faktor lingkungan makro itu, meliputi apa saja? Yang pertama adalah lingkungan demografi. Adalah telaah mengenai populasi manusia dalam arti jumlah, kerapatan, lokasi, umur, jenis kelamin, ras, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Iya. Yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen. Perekonomian sebuah negara dapat berupa ekonomi subsisten, ekonomi industrial, pemasar. Di sini harus cermat mengikuti kecenderungan utama dan pola pengeluaran konsumen serta pola perubahan dalam pendapatan. Iya. Dan ini terbagi-bagi lingkungannya, ada lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan juga lingkungan budaya. Nah, bisa dijelaskan lingkungan alam itu seperti apa? Lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi semua sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran. Jadi semuanya dari sumber yang udah ada gitu, yang alam. Oke, mungkin dapat disimpulkan ya. Jadi lingkungan pemasaran itu sangatlah luas, yang dimana mencakup lingkungan mikro intern dan makro intern. Artinya yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bukanlah hanya hal yang ada dalam manajemen itu sendiri, melainkan juga dari aspek di luar perusahaan menjadi pertimbangan dalam perusahaan, dunia bisnis dan manajemen. Perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama yang dimana demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Pemasar juga harus memperhatikan interaksi mereka karena akan menimbulkan peluang dan ancaman baru. Pertumbuhan yang eksplosif memberi implikasi besar kepada bisnis serta daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada tingkat penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kita angkat di sini melalui podcast ini ya. Maaf sebelumnya tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Ya, benar. Di sini kita juga iya. Ya, mungkin sekian dari kami untuk pemenuhan tugas ini. Ya, sampai ketemu di kesempatan lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.